Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar jenis-jenis batik. Kemarin kita sudah belajar mengenai kain batik dan kain motif batik. Ada yang masih ingat apa perbedaan antara kain batik dengan kain motif batik? Saya Bu, kain batik dibuat dengan menuliskan malam atau lilin pada kain dengan menggunakan canting, sedangkan kain motif batik dibuat dengan mesin. Nah, benar sekali. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai macam-macam batik dan alat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat batik tersebut. Nah, kita akan mempelajari macam-macam batik. Apa saja? Yang pertama, batik tulis, yang kedua, batik cap, yang ketiga, batik printing, dan yang keempat, batik kombinasi. Yang pertama, batik tulis. Batik tulis dibuat secara tradisional dengan dikerjakan menggunakan tenaga manusia. Caranya dengan menuliskan malam menggunakan canting. Agar hasilnya bagus, maka proses pewarnaan diulang-ulang. Proses pembuatan ini 3-6 bulan, sehingga harga batik tulis mahal. Nah, gambar di atas merupakan contoh anak-anak sedang membuat batik tulis dengan menuliskan malam di atas kain menggunakan canting. Alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat batik? Yang pertama adalah kain, yang kedua malam, yang ketiga canting, dan yang keempat adalah pewarna. Bahan kain batik ada 4. Yang pertama kain mori, yang kedua kain sutra, yang ketiga kain santung, dan yang keempat kain belaju. Bahan kain tersebut harus dicuci terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, yang kedua adalah canting. Canting ini biasa digunakan untuk menuliskan malam pada kain. Biasanya terbuat dari tembaga yang sifatnya ringan, lentur, dan kuat. Ini adalah bagian-bagian canting. Yang pertama ada nyamplung. Nyamplung biasa digunakan untuk menampung cairan malam. Yang kedua, gagang untuk tangkai ekor canting. Dan yang ketiga adalah cucuk sebagai saluran keluarnya malam. Nah, ada 5 macam canting yang harus kalian ketahui. Yang pertama, canting kelowong digunakan untuk membatik motif luar. Yang kedua, canting isen untuk membatik isen. Yang ketiga, canting cecek untuk membatik titik-titik. Yang keempat, canting tembok untuk menutup bagian tertentu. Dan yang kelima, canting carat untuk membuat garis pinggir. Nah, bahan yang ketiga adalah lilin atau malam. Malam digunakan untuk pembuatan batik tulis dan cap. Bahan utama pembuatan malam adalah sarang lebah. Bahan campuran lilin adalah parafin dan minyak nabati. Selanjutnya adalah pewarna. Pewarna tradisional menggunakan pewarna alam yang berasal dari tumbuhan dan bahan lain. Tumbuhan ini biasanya sebagai pemberi warna, kemudian bahan lain sebagai penguat warna. Contohnya kapur, tetes tebu, dan lumpur. Nah, siapa yang tahu tumbuhan apa saja yang dapat menghasilkan warna? Saya Bu, ada daun suci bisa menghasilkan warna hijau. Nah, benar sekali. Nah, selain daun suci, ada juga berbagai macam tumbuhan yang dapat menghasilkan warna. Contohnya, kunyit menghasilkan warna kuning, pohon tinggi menghasilkan warna coklat, daun nila menghasilkan warna biru, daun kesumba menghasilkan warna jingga. Kulit akar pace menghasilkan warna merah kecoklatan, dan kulit pohon jalawe menghasilkan warna hitam. Nah, yang kedua adalah batik cap. Proses pembuatannya lebih cepat dibandingkan dengan batik tulis. Harganya lebih murah, dan batik cap ini dikenal sejak abad ke-19. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan batik cap adalah yang pertama, canting cap, yang kedua, kain, dan yang ketiga adalah pewarna. Nah, yang pertama tadi adalah canting cap. Canting cap terbuat dari tembaga berukir. Ukurannya lebih besar dibandingkan dengan canting tulis. Ukurannya 20 x 20 cm. Kemudian adalah kain. Bahan batik cap adalah kain mori, kain santung, dan kain belaju. Kain yang akan dibatik dicuci terlebih dahulu. Yang terakhir adalah pewarna. Batik cap menggunakan pewarna buatan, yaitu zat kimia buatan pabrik. Contohnya, naptol, indigosol, dan rapidosol. Pewarna ini membahayakan lingkungan, maka harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang.
Jenis batik yang ketiga adalah batik printing. Batik printing dibuat dengan sablon, pembuatannya lebih cepat, harganya lebih murah, dan coraknya bervariasi. Contohnya adalah seragam sekolah. Jenis batik yang terakhir adalah batik kombinasi. Proses pembuatannya kombinasi antara batik tulis dan batik cap. Caranya, kain dicap dengan lilin, kemudian ditambah isen-isen menggunakan canting. Harganya lebih murah dan tampilannya sangat bagus. Nah, sudah mengerti anak-anak? Tadi merupakan jenis-jenis batik yang sudah kita pelajari. Ada batik tulis, batik cap, batik printing, dan batik kombinasi. Jangan lupa untuk terus membaca materi tersebut. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.